Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Bertanya, apa kabar anak-anak, sudah jawab dengan semangat. Ya, baik. Anak-anak, semua dalam keadaan baik? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak minta satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Di tempat saja, berdiri saja di tempat. Siapa? Giva. Doa. Mari kita sama-sama mengharapkan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa memohon dan makasih Bapa, sekarang kami akan memulai dengan aktivitas pembelajaran kami. Namun sebelum itu kami minta pertolongan-Mu agar jaga dan lindungikan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Giva. Tepuk salut dulu buat Giva. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kenapa kita sebelum memulai kegiatan belajar harus berdoa? Supaya apa? Tuhan Ya, Tuhan menjaga kita. Dan yang berikut, ini masih pagi-pagi tapi Pak lihat anak muka kurang berseri. Ya, coba Pak itu sampai 3 senyum dulu. 1, 2, 3. Ayo keluar senyum manis. Ayo, ya. Masih pagi-pagi senyum. Atau ada yang datang bawa beban dari rumah, mungkin datang tidak makan. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu untuk Pak cek konsentrasi, jangan sampai anak-anak ada yang pikiran masih di rumah. Dan untuk ice breakingnya kita cukup ice breaking sederhana saja, nanti sebentar dalam pelajaran kalau ada yang Pak lihat tidak semangat baru kita buat lagi ice breaking. Jadi baik, coba semua bangkit berdiri dulu. Kita masih ingat Pak tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Masih tahu? Ingat ya, baik. Kalau Pak bilang tepuk pagi berarti tepuk berapa kali? 1, Kalau tepuk siang? 2, Kalau tepuk sore? 3. Kalau tepuk malam? Ya, semua masih ingat. Yang salah langsung duduk ya, tidak bisa ikut semuanya. Baik, coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, belum apa-apa, ada yang sudah salah. Duduk. Pak ulang. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Ya, dulu. Ya, sudah 2 orang. Kamu sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Ya, ya. Dulu. Baik, terima kasih. Ternyata banyak yang masih konsentrasi. Hanya ada dua orang anak saja yang pikiran mungkin masih di rumah. Jadi baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, tapi hanya ada 2 konsep berpikir
komputasional yang sudah kita bahas. Yaitu yang pertama apa? Dekomposisi, dan yang kedua tentang abstraksi. Ya, abstraksi. Jadi baik, hari ini kita akan melanjutkan dengan konsep komputasional yang berikut, yaitu tentang algoritma. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep input, proses, dan output. Apa itu input, proses, ataupun output sebagai bagian dari langkah-langkah algoritma. Itu dari langkah-langkah dari satu konsep berpikir komputasional, yaitu algoritma. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis suatu masalah sederhana dan menerapkan konsep proses, input, output, dan proses dalam pemecahan masalah tersebut. Untuk lebih jelas, kita lanjut. Anak-anak pasti biasa pulang sekolah mungkin lapar. Mungkin ketika lapar ingin mau makan, tidak ada makanan. Otomatis apa yang harus anak-anak buat? Ya, kita harus masak. Ya, baik. Kalau lapar, mau makan, tidak ada makan, harus masak. Nah, untuk memasak kira-kira apa yang anak-anak butuhkan? Bahan-bahan. Ya. Bahan-bahan dan alat. Bahan dan alat. Ya, baik. Bagus. Menyiapkan bahan-bahan dan alat. Untuk masak nasi, bahannya apa? Beras, air, apa lagi? Bahan, air dan beras. Alat yang digunakan? Ya. Coba yang menjawab angkat supaya jangan. Karena kompor atau listrik. ya. Yang lain ada? Ya, kalau kita masak pakai listrik, otomatis butuh besi. Terus kalau kita masak manual pakai kayu bakar, berarti kita butuh beriu, korek api, kayu bakar, atau minyak tanam untuk kasih hidup api. Ya. Yang bahan-bahan tadi itu merupakan input. Itu merupakan input atau data. Jadi input dari berpikir komputasional itu merupakan sekumpulan data atau alat atau bahan yang digunakan atau dibutuhkan. Sudah dengar? Sudah. Input itu apa? Data berupa apa? Bahan atau alat yang dibutuhkan atau digunakan. Sudah? Bisa mengerti? Coba apa itu input? Sudah. Jadi untuk memasak nasi tadi, bahan-bahan sudah ada. Setelah itu kira-kira dari bahan-bahan yang ada itu dengan sendirinya itu bahan-bahan akan menjadi nasi atau kita harus buat bagaimana, Bang? Ada dia punya proses atau dia punya cara. Ya, dia punya cara itu
Siapa yang bisa jelas? Langkah pertama, start dari awal. Langkah pertama apa? Jadi ada pakai pemantik, kayu bakar. Kita harus gunakan itu alat dan bahan untuk memasak. Jadi langkah pertama pasti kita bisa menyalakan api. Sudah menggunakan pemantik untuk menyalakan api. Terus api sudah nyala, kita mengambil beras, menggunakan disimpan di nyiru. Terus ditapis atau dipilih kotorannya, lalu dicuci dan dimasukkan ke dalam periuk atau magic. Setelah itu kalau pakai magic kita colok, sedangkan kalau pakai kayu api berarti kita langsung muat di atas tungku. Jadi itu merupakan proses. Jadi input, proses, dan setelah kita melakukan proses yang ada, kira-kira hasil apa yang akan kita peroleh, itu merupakan output. Output atau hasil yang kita peroleh itu kira-kira apa? Menjadi nasi. Ya, nah, tepuk tangan dulu buat Cimo dan Tio. Tepuk salut. Salut. Yang lain coba harus bisa menjawab pertanyaan percaya diri. Sudah? Yang lain kayaknya ada Pak Biban dari rumah. Untuk lebih jelas menyangkut apa itu proses, ulang. Dari proses berarti serangkaian kegiatan atau langkah-langkah. Proses yaitu langkah-langkah atau cara yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu. Contoh tadi, untuk memasak nasi, untuk menjadi nasi itu kita harus melalui langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Sedangkan output atau hasil itu yaitu hasil akhir dari bahan-bahan yang tadi kita kasih masuk dan kita olah, itu hasilnya menjadi nasi. Untuk lebih jelas di sini kita akan simulasikan cara atau konsep, salah satu konsep berpikir komputasional yaitu algoritma. Jadi akan bagikan LKPD bahkan bentuk kelompok. Jadi satu kelompok 4 orang, jadi tidak perlu kasih pindah meja atau bangku, cukup putar bangku atau kursi, duduk saling berhadapan, 4 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 2 orang di belakang yang tidak mendapat tugas, kamu 2 berperan sebagai yang satu sebagai robot, yang satu sebagai manusia. Jadi yang robot ini, yang manusia sudah siap bahan-bahan, anggap siap bahan-bahan, dan robot bertugas untuk menyajikan bahan-bahan yang ada sesuai dengan petunjuk dari LKPD. Jadi LKPD ini algoritma dapur sekolah. Jadi anggap robot yang hari buat buku untuk anak sekolah, Pak Guru. Baik. Jadi silakan bentuk kelompok sudah.
Baik, terima kasih. Simon sudah dalam dari kelompok dan tidak ada yang beri dari Pak Senang harus seperti ini. Ini karena kesepakatan kelas yang sudah kita sering laksanakan sehingga anak-anak sudah terbiasa. Baik, LKPD semua sudah ada di masing-masing kelompok. Yang 2 orang maju ke depan. Ini anggap kamu berdiri di sini. Ya, baik. Ini pagi Pak ada siap kasih anak-anak, ada air panas dalam termos, terus ada apa ini? Ya, ya, kopi dan gula, terus ada sendok, kopi. Dan yang terakhir ada apa ini? Gelas. Jadi LKPD yang ada itu suruh kamu untuk menentukan atau membuktikan input, output, dan proses dalam membuat secangkir kopi. Jadi yang kelompok ini perhatikan dulu di sini jangan kerja. Belum ada penjelasan dari Pak, kamu sudah kerja bagaimana? Ya. Jadi masing-masing kelompok tolong perhatikan baik-baik. Yang manusia, ini yang manusia. Kamu dua siapa yang menjadi manusia? Ya. Yang menjadi manusia, dia yang siap bahan. Ini anggap saja ini robot. Jadi kamu yang lain perhatikan di sini ya. Perhatikan manusia ada siap bahan apa-apa saja untuk dikasih ke robot. Untuk robot bisa membuat kopi kasih ini manusia anak itu robot. Jadi kamu lihat, perhatikan LKPD untuk lihat dan isi di LKPD. Sudah jelas? Bisa? Kalau sudah siap, semua sudah siap? Sudah. Kita mulai. Ya, robot manusia tolong ambil bahan. Yang pertama apa? Robot tolong membuat Tidak, kasih tunjuk dulu, kasih tunjuk untuk robot lihat dan teman-teman yang lain lihat. Ya, ini pertama. Tidak, jangan ngomong supaya ini anggap yang lain ini juga robot. Jadi mereka yang bertugas untuk isi di LKPD. Ya, bawahnya kasih tunjuk saja begini. Di situ ada apa dan apa yang dibutuhkan untuk membuat kopi. Tiap kelompok berdiskusi kira-kira ini apa. Sudah, kasih turun. Terus apa lagi? Mulai kasih tunjuk bahan-bahan yang ada. Untuk membuat kopi yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan atau input yang dibutuhkan itu apa? Sudah. Terus apa lagi? Ya, diskusi kira-kira apa? Ini kira apa? Masa kamu kerja kelompok diam-diam saja. Ini apa ini? Kira-kira. Ya, kamu diskusi di kelompok. Ya, terus yang sudah robot yang di sini juga perhatikan supaya ya sudah. Sekarang yang bertugas sebagai manusia. Oh belum. Ya. Ingat dia punya tempat dan dia punya yang ada di dalam. Itu penting. Belajar berpikir komputasional ini detail harus jelas. Jadi jangan ada yang dilupakan. Apa yang ada yang kita tulis harus jelas.
Jadi sebentar masing-masing koreksi. Sudah? Sudah? Ya. Sekarang yang manusia ini, dengan bahan-bahan yang ada, tolong kasih ke robot. Coba. Terus kau kasih perintah, bilang tolong buatkan bos secangkir kopi. Tolong buatkan bos 1 cangkir kopi begitu. Tolong buatkan saya 1 cangkir kopi. Ya begitu. Ini anggap robot. Ya ini kita belajar ke depan materinya juga akan seperti itu. Ya, yang lainnya, yang kelompok tolong perhatikan sudah untuk buat kup ini prosesnya seperti apa. Pertama dia buat apa, robot buat apa. Tolong perhatikan ya. Kelompok tolong perhatikan robot. Ini robot kira-kira robot pintar, robot cerdas atau robot tidak cerdas. Kalau robot cerdas berarti dia setiap hari bikin kopi. Jadi nanti rasanya enak. Ya, tolong perhatikan ya. Dia punya langkah-langkah ya. Ya, yang manusia guys, satu buku sudah ada tinggal tes. Ya, ini robot ini sepeson deh. Ingat, perhatikan dan diskusi dalam kelompok. Ya, jadi punya langkah-langkah. Ya, dan sekarang Si kopi berapa? Terima kasih. baik. Coba manusia tes. Seruput sedikit dulu. Rasanya bagaimana? Pas? Enak? Waduh. Ya. Teman-teman yang duduk dalam kelompok, tolong tepuk salut buat manusia dan robot. Apalagi buat robot. Robot memang cerdas. Sudah biasa buat kopi, makanya rasa kopinya enak. Ya, tepuk salut dulu buat mereka berdua dan habis itu kasih wow. Tepuk salut. Ya, itu kelas tolong pimpin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Wow. Ya, mantap. Baik, silakan duduk. Ya, coba kamu diskusi sudah. Tadi sudah perhatikan toh, kerjakan LKPD yang ada itu sesuai dengan apa yang tadi sudah kalian amat, anak-anak amat. Mulai diskusi sudah. Waktu 5 menit. Setelah itu anak-anak tolong
Pak minta satu kelompok saja, tolong presentasi dan yang lain kasih tanggapan kira-kira benar atau salah. Ya, coba diskusi ya. Diskusi tadi kira-kira apa-apa yang dibutuhkan itu sebagai apa yang tadi dibutuhkan itu bahan itu kira-kira merupakan sebagai apa. Ya, baik. Diskusi ya. Diskusi. Diskusi. Waktu 5 menit. Tolong kerjasama ya. Ini Pak, nilai kreativitas. Kira-kira masalah yang tadi itu kamu bisa pecahkan atau tidak? Terus kerjasama dalam diskusi ini nilai dalam diskusi ini kamu aktif kerjasama atau tidak? Kolaborasi. Dan sampai ada yang sendiri kerja, yang lain diam-diam saja. Sion, kelompok satu sudah. Nanti tolong siapkan siapa yang mau presentasi di depan. Ingat yang lain tolong tanggapi ya sebentar waktu presentasi. Mungkin ada yang kurang jelas. Tolong yang kita masih belajar manual atau lu ya. Belajar tanpa menggunakan internet. Ada kendala, mungkin bingung, ya aman atau ada kendala, ya jelas. Kalau kamu jelas atau kamu bukan jelas, ya jelas. Sudah selesai, sudah, ya bagaimana? Ya bagaimana ini? Ya, ini yang tempat yang sudah ada, sudah. Ya, terus yang di belakang, ya. Sudah. Ini gampang saja kan sudah jelas. Tinggal tentukan inputnya. Input gampang saja. Tadi Pak sudah jelaskan di awal. Ya contoh yang pakai contoh kalau kita lapar mau makan, tapi makan tidak ada, kita harus cari solusi dengan cara memasak. Nah untuk memasak
alat dan bahan yang digunakan apa-apa itu dia merupakan sebagai input. Proses berarti langkah kerjanya. Sudah? Ya, waktu lagi 1 menit saja. Dan waktu 1 menit yang selesai kami minta untuk presentasi. Kelompok mana yang sudah selesai untuk siap presentasi? Ya, ada yang sudah? Ada yang sudah? Siapa kelompok mana yang mau presentasi? Ya, bagaimana? Ya, ini kelompok ya, bagaimana? Ya, itu masih ini. Beres baca ini. Ya, itu tidak baca. Bilang, ya, ya, benar. Sudah. Jadi yang menjadi input apa? Langkah algoritmanya seperti apa? Algoritma itu melakukan sesuatu secara berurutan atau sistematis. Sudah. Ada yang sudah? Ya. Coba yang sudah waktu selesai. Tolong kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Ya, kelompok mana? Ya, ya, baik. Kelompok 2. Yang lain yang duduk kelompok yang lain tolong perhatikan baik-baik untuk bisa tanggapi. Jadi jangan sampai ada yang salah dia punya langkah-langkah atau bagaimana. Ya, silahkan maju di presentasi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah 1, identifikasi input. Tuliskan semua bahan dan alat yang harus disiapkan agar kopi susu bisa dibuat. Bahan: kopi bubuk instan, gula pasir, susu kental manis, dan air panas. Alat: cangkir atau gelas dan sendok. Langkah kedua, identifikasi output. Tuliskan hasil akhir harus dicapai setelah semua proses selesai. Hasil akhir secangkir kopi susu panas. Keterangan: rasa manis hangat siap disajikan. Tolong tepuk tangan dulu buat Diva. Ya, cukup. Tadi kamu sudah dengar input atau bahan-bahan yang digunakan itu sudah lengkap atau ada yang kurang? Ya, sudah lengkap atau ada yang kurang? Lengkap. Baik. Untuk proses langkah kerjanya penyeduhan kopi tadi itu benar atau sudah pas atau ada yang salah, tertukar? Dia punya langkah-langkah sudah berurutan atau ada yang tertukar? Ya, untuk kelompok yang lain yang duduk selain kelompok 2, langkah-langkahnya ada berurutan atau tidak berurutan tadi? Ya, ada berurutan. Baik. Ya. Sudah?
ada berurutan. Dan kira-kira hasil yang atau output atau apa? Output ada atau hasil. Ya. Kira-kira output atau hasil dari ilustrasi tadi sesuai atau tidak? Ya, ya sesuai karena yang tersedia yaitu secangkir kopi. Baik. Ya, silakan duduk Pak juga setuju. Sekarang baik. Kesimpulannya Pak mau tanya. Input itu kira-kira apa? Input atau apa? Ya? Hasil. Input. Input merupakan masukan atau alat bahan yang digunakan. Alat dan bahan perbuatan yang digunakan. Sudah? Sedangkan proses itu kira-kira apa? Proses yang tadi kita itu kira-kira apa? Kata lainnya apa? Pengertian dari proses apa? Ya, proses yaitu serangkaian aktivitas atau langkah-langkah kerja mengolah data untuk bisa menjadi output atau hasil. Sudah? Sedangkan output yaitu hasil. Yang mana hasil yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dan penyajian data, pengolahan data. Sudah dengar? Dengar persoalan? Dengar. Tidak. Nah, serius ya, jangan bercanda. Tidak ada yang bercanda. Jadi, kamu bagaimana? Ya. Jadi tadi Pak bilang data output atau apa dengan kata lain? Output atau ya? Output atau apa ini? Ya? Ya? Rizky, output atau apa? Ya? Teman yang lain ada presentasi kamu tidak perhatikan. Output atau apa? Ya? Output atau siapa tahu? Mereka harus perhatikan. Output kata lainnya apa? Ya? Hasil akhir. Hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan mengumpulkan data atau mengumpulkan data dan melakukan proses atau langkah kegiatan. Sudah? Baik. Kalau sudah, kalian tolong kumpul kembali LKPD. Sebentar Pak. Baik. Kalian kembali ke kelompok masing-masing, ke tempat masing-masing, tempat duduk masing-masing tanpa ribut ya.
Baik, sekarang Pak mau tanya. Tadi aktivitas yang kita sudah lakukan mensimulasikan cara pembuatan kopi, menerapkan konsep, salah satu konsep berpikir komputasional yaitu mensimulasikan algoritma. Algoritma itu kata lainnya langkah-langkah. Sudah? Algoritma itu apa? Langkah-langkah. Dalam berpikir komputasional itu kita dituntut untuk berpikir menggunakan tahap demi tahap, berurutan. Kalau tidak berurutan berarti akan gagal, salah. Contoh, tadi kegiatan simulasi itu langkah pertama kita harus taruh duluan apa? Buat apa? Gula. Kopi. Panas. Ya kita. Ya. Kalau dia punya langkah-langkah terbalik. Kalau tadi misalnya taruh duluan gula, kalau ini untuk membuat kopi tidak terlalu bermasalah. Tapi contoh, misalnya goreng kue pisang, kita kupas, buat adonan, ambil pisang, kita kupas, lalu kita goreng. Tapi kalau dia punya langkahnya salah, misalnya kita goreng duluan, baru kita kupas, kira-kira bisa atau tidak? Tidak masuk akal dong. Ya, jadi tujuan dari logika dalam berpikir komputasional yaitu seperti tadi. Kita melakukan sesuatu, berpikir secara berurutan, menggunakan langkah-langkah. Sudah dengar tahap demi tahap? Sudah? Ya. Sekarang Pak tanya dulu. Nah kalau misalnya kita mau cuci masalah untuk pakaian kotor, kita mau mencuci. Inputnya yang harus kita siapkan apa-apa? Input atau apa? Bahan-bahan ya. Yang harus kita siapkan kira-kira apa untuk mencuci pakaian? Pertama kita cari apa dulu? Sabun. Air bersih. Yang harus ada itu kira-kira apa? Cuci pakaian kotor, masa mau cuci pakaian kotor, nah pakaian tidak ada kamu langsung cari sabun. Sikat. Ya, harus ada pakaian kotor dulu. Sudah, kan dia pulang ke masa pakaian tidak ada, langsung cari sabun, cari sikat, jadi harus berurutan. Pakaian kotor. Ya, Sabun. siapkan pakaian kotor yang ada. Sabun. Setelah itu kita siapkan sabun, sikat pakaian, air, bokor. Sudah? Kalau bahan-bahan atau inputnya sudah ada, masukkan. Kalau sudah ada, kita lanjutkan dengan apa? Proses atau tahap langkah pengerjaan. Jadi langkah pengerjaan mungkin siapa yang sudah biasa cuci pakaian? Yang perempuan atau laki-laki? Ya, kalau bahan-bahan tadi sudah ada, kira-kira langkah berikut kamu buat apa? Turun tangan. Langkah berikut, coba satu orang cerita kasih Pak. Kira-kira dia punya sudah sesuai dengan berpikir komputasional, cara konsep algoritma, logika atau tidak? Algoritma. Ya, masa kamu bisa cuci pakaian yang tidak tahu? Sama apa? Ya, menyiapkan pakaian kotor. Sudah itu sudah untuk mau kerja ini
Dia prosesnya suka mana? Menikah. Ya, biasa apa dulu? Langsung pucat. Ya, coba kamu. Ya, pertama apa dulu? Itu pakaian kan tadi bokor sudah ada, pakaian sudah ada, air sudah ada. Nah kita mau bikin apa itu bahan dong? Ya, Mencampurkan. Ya. Dalam air. ya, menuangkan air ke dalam bokor, lalu menuangkan sabun. Setelah itu kita masukkan pakaian kotor ini ke dalam bokor yang ada. Kita menunggu mungkin 5 menit atau 10 menit supaya sabun itu bekerja dengan baik, meresap ke dalam sela-sela pakaian. Sehingga ketika kita mencuci, mau sikat atau mengucap, kita kucap, dia bisa cepat bersih. Setelah kita cuci, habis itu kita apa lagi? Bilas atau kita punya bahasa di sini bilang cepur. Kita cepur. Setelah cepur, maka pakaian kotor yang tadi sudah bersih dan siap untuk kita jemur. Sudah. Dari hasil akhirnya pakaian yang sudah bersih itu setelah dijemur akan menjadi kering. Jadi mungkin itu dia punya langkah-langkah. Baik. Evaluasi tadi kira-kira perasaan anak-anak tadi pelajaran ini hari dari pagi sampai saat ini, anak-anak perasaan bagaimana? Ya. Senang atau sedih? Pak kurang yakin. Ya, coba ya. Kamu senang ketemu kalau dia ada figur bebas. Ya, senang atau tidak? Kira-kira kenapa kamu senang? Alasannya karena apa? Serunya di apa? Ada yang duduk diam saja makanya seru atau ya? Iya, ini belajarnya karena kenapa? Kita buat apa? Ya kita langsung praktek. Ya, baik. Terus anak-anak senang. Kira-kira anak-anak sudah paham apa itu input? Input itu kata lainnya apa? Input artinya masukan. Contoh tadi robot itu tadi tidak bisa bikin kopi kalau tidak ada input dari manusia. Input berarti jadi input kata lainnya apa? Masukan atau data. Sudah? Jadi manusia kalau tidak kasih perintah di robot tidak bisa kerja. Manusia sudah siap alat dan bahan tapi tidak suruh robot untuk kerja buat kopi, pasti robot juga akan diam saja. Dia tidak mungkin membuat kopi. Sudah jelas? Terus proses kata lainnya langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan output atau hasil. Sedangkan hasil itu hasil yang kita sudah peroleh dari proses memberikan masukan atau mengumpulkan bahan sampai melakukan langkah-langkah dan hingga menghasilkan hasil. Ini Pak sendiri bicara, jangan siswa kelas 5 sudah pulang semua. Yang bicara sedikit. Ini memang masih pagi pasti anak-anak. Ini Pak yakin tadi semua datang tidak makan. Ya, baik. Evaluasi untuk sebagai tindak lanjut, Pak akan siapkan lembar soal asesmen sumatif. Jadi kamu kerja dalam waktu cuma
5 menit. Sudah ada keterangan di LKPD di lembar soal situ. Jadi waktu 5 menit soal hanya 3 nomor. Soal 3 nomor waktu 5 menit. Jadi sekarang jam lagi 15 menit 9.15. Jadi sekarang posisi jam 9 tepat. Anak-anak boleh kerja ini 5 menit. Setelah itu kita refleksi dan kita tutup teladan. Untuk anak-anak sebentar bisa istirahat. Ya, waktu 5 menit ya. Ingat, ini kegiatan kerja sendiri, bukan seperti tadi untuk kerja kelompok. Sudah dengar? Ya, jadi kerja sendiri-sendiri, bukan kerja sama atau diskusi. Sudah jelas, Rizky? Ya, Rizky jelas. Ingat kerja sendiri-sendiri ya. Kalau ada soal yang tidak jelas, baru tanya di Pak. Jangan tanya di teman. Ya. Wih. Selesai. Ada belum? Kalau yang sudah, tolong tenang ya. Tidak boleh ribut. Waktu baru sekitar 3 menit kamu sudah selesai. Yang sudah, tolong tenang. Tunggu teman yang lain yang belum. Ya, tenang-tenang ya. Sibuk dengan kamera. Ini bukan ada syuting sinetron, jadi kamu harus pasang ini ekspresi di kamera. Fokus dengan pelajaran yang ada. Ya, waktu lagi 1 menit. Ya, waktu selesai ya. Waktu selesai. Pak harap semua sudah selesai. Tolong kumpulkan. Ini sebentar akan Pak ambil. Inilah. Sudah. Kita mau periksa memang, tapi waktu nanti tidak bisa. Jadi nanti Pak yang periksa. Jadi baik, terima kasih kalian sudah menyelesaikan
lembar Jimo ya. Jimo dan Tio, apa yang ada lucu di situ? Ya, terus kamu tertawa di belakang. Hanya orang gila saja yang dia sering tertawa sendiri. Sudah? Ya. Baik. Sebagai tindak lanjut pada pertemuan berikut kita masih tetap akan belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Jadi hari ini kita sudah belajar salah satu konsep berpikir komputasional, yaitu terkait dengan algoritma. Ya, kata lain dari algoritma itu apa? Ya, yang mau jawab angkat tangan. Yang bisa jawab kasih dia nilai. Ya, hasil. Berarti ada yang lain? Ya, langkah-langkah. Jadi baik, tepuk salut dulu untuk dua orang, tapi yang paling tepat Sio punya jawaban paling tepat. Jadi algoritma itu keterampilan kita untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah. Hal ini penting sehingga kita dalam menyelesaikan masalah itu bisa masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi baik, kasih nilai dulu untuk Siom. Ambil buku dulu. Ya baik, untuk pertemuan berikut kita masih akan belajar tentang berpikir komputasional. Jadi konsep berpikir komputasional yang terakhir dari berpikir komputasional yaitu pengenalan pola. Jadi contoh tadi kita buat kopi, langkah-langkahnya begini-begini. Kalau bikin 1 gelas kopi, gula kita pakai 1 sendok atau 2 sendok, terus kopi 1 sendok, air berapa liter, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikut minggu depan. Sudah dengar? Sudah. Ya. Jadi baik, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum anak-anak beristirahat, Pak minta 1 orang untuk pimpin kita sembahyang. Nah, tadi kita sudah memulai dengan sembahyang, kita akhiri pembelajaran juga dengan sembahyang. Ya, yang bertugas siapa? Yang pimpin doa. Tidak ada yang bisa pimpin doa. Ya. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan keluar untuk bermain, beraktivitas lainnya, namun sebelum itu kami minta pertolongan-Mu agar jaga dan lindungi kami. Inilah doa kami, terima kasih, amin. Ya, anak-anak silakan beristirahat. 1, 2, 3. Selalu. Istirahat. Berapa menit? 9 saja.